Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah nggak kalian minjam uang ke teman atau teman yang minjam ke kalian, tapi ujung-ujungnya ribut karena nggak ada masalah yang jelas atau nggak jelas pembayarannya bagaimana? Kalau iya, maka konten ini wajib untuk kalian tonton. Karena hutang piutang itu bukan hanya sekedar urusan uang, tapi juga ada masalah hukumnya. Kalau salah langkah, maka bisa-bisa malah berujung di pengadilan. Jadi yuk kita bahas hutang piutang dari sudut pandang hukum perdata. Nah, yang pertama, apa itu hutang piutang? Dalam hukum perdata, secara sederhana, hutang piutang itu adalah merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu pemberi pinjaman yang disebut dengan kreditur dan penerima pinjaman yang disebut dengan debitur. Dalam pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu perikatan atau kewajiban bisa lahir karena ada perjanjian atau undang-undang. Nah, hutang piutang ini termasuk dalam kategori perjanjian. Jadi, kalau tak ada bukti atau kesepakatan yang jelas, maka hutang tersebut bisa menjadi masalah besar. Nah, yang kedua, bagaimana atau apa syarat sahnya sebuah perjanjian hutang piutang itu? Mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian hutang piutang itu harus memenuhi 4 syarat. Apa saja itu? Nah, yang pertama, adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur. Keduanya harus sama-sama setuju tanpa ada paksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kecakapan hukum. Artinya, kedua belah pihak harus dewasa dalam kondisi sehat secara mental. Yang ketiga, ada sesuatu yang diperjanjikan. Barang atau uang yang dipinjam itu harus jelas jumlah dan jenisnya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, harus ada sebab yang halal. Tidak boleh melibatkan hal-hal yang melanggar hukum ataupun norma. Jika salah satu dari syarat yang 4 itu dilanggar atau tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut bisa dianggap menjadi batal demi hukum. Nah, itu peraturannya. Lalu ada hal yang penting lagi yang harus dibuktikan dalam perjanjian itu adalah bukti. Banyak orang menganggap remeh dalam soal ini, padahal bukti itu adalah merupakan kunci. Maka gunakan surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak lengkap dengan materai. Kalau nggak ada surat, bukti elektronik seperti chat atau transfer bank itu bisa dipakai. Tapi dari sisi hukum itu lebih lemah. Karena tanpa bukti, kalau sampai ada sengketa, maka bagaimana kita akan membuktikannya di pengadilan? Nah, itu yang menjadi permasalahan nantinya. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi kalau seandainya debitur gagal membayar? Kalau si debitur gagal membayar, maka yang punya hak untuk menuntut melalui pengadilan berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata, inilah yang disebut dengan wan prestasi atau ingkar janji. Maka konsekuensinya itu bisa macam-macam. Bisa penyitaan aset debitur, bisa juga gugatan ganti rugi. Bahkan ini yang paling bahaya, kalau ada unsur pidana seperti penipuan, maka bisa kena pasal pidana. Jadi jangan anggap remeh masalah hutang piutang. Nah, berikutnya, bagaimana cara agar aman dalam masalah hutang piutang?
Jika saudara meminjamkan uang, maka hendaklah membuat surat perjanjian. Sekecil apapun nominalnya, pastikan ada perjanjian yang jelas, komunikasikan yang jelas. Buat tenggat waktu pembayaran. Jadi jangan takut. Kalau memang merasa tidak sanggup memberikan pinjaman, ya bilang saja secara terus terang. Nah, jadi mulai sekarang jangan asal berhutang atau asal meminjamkan uang tanpa aturan yang jelas. Pahami hak dan kewajiban sesuai hukum perdata, biar tidak menyesal di kemudian hari. Oke? Nah, kalau kalian mempunyai pertanyaan atau pengalaman soal hutang piutang, maka silahkan komentar. Silahkan berikan komen di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ngerti hukum itu bikin hidup lebih tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.